Tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter membuka peluang soal pengganti serta berubahnya arah politik Iran baik di dalam dan juga luar negeri. Konstitusi Iran mengatur mereka harus menggelar pemilihan presiden maksimal 50 hari setelahnya. Lalu bagaimana Iran ke depannya? Dan untuk menganalisanya sudah bergabung bersama kami dari luar studio pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat malam Pak Yon, apa kabar? Selamat malam Mas Bram. Baik, terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah kabar baik Pak Yon. Jadi langsung saja. Jadi dengan Ya, kemudian naiknya wakil presiden pertama Iran Mohammad Mokhber ini, akankah kemudian kebijakannya atau kebijakan luar negerinya ini akan berbeda kemudian dengan Raisi, Pak Yon? ya, bahwa posisi Muhammad Mober ini kan masih sementara ya untuk Mhm. menggantikan eh, Raisi yang meninggal dalam kecelakaan helikopter itu, dan nanti kan akan dilakukan pemilihan umum yang bisa saja terjadi 50 hari ke depan. Hmm. Tetapi tentu kita perlu juga ya melihat kondisi dan situasi di Iran saat ini kan memang pada puncaknya konfrontasi dengan Israel. Maka saya Hmm. melihat bahwa posisi yang eh, mengikuti dan sesuai dengan publik Iran adalah ya tidak jauh ya berbeda dengan pendahulunya, dan Hmm. itu memang harus orang yang paling dekat dengan supreme leadernya, yaitu Ali Khamenei, karena biar bagaimanapun yang menentukan posisi ke depan Hmm. itu adalah Ayatullah ya, walaupun juga akan dilakukan pemilu, tetapi tetap bahwa yang maju nantinya akan sesuai dengan restu yang diberikan oleh Ayatullah. Jadi Mhm. kalau Muhammad Muhbir tentu dia tidak akan banyak ya memiliki perubahan ya, selain mengikuti arah politik ya yang saat ini baik dalam negeri maupun juga Mhm. tentu berkaitan dengan isu-isu yang ada di luar negeri, terutama berkaitan dengan konfrontasi konflik dengan Israel yang sedang menguat. Baik. Pak Yon, ini memang kalau kita lihat kekuatan atau kemudian peran sentral dari Ali Khomeini memang cukup besar dalam memberikan restu kepada calon-calon nantinya. Tapi kalau kemudian saya ingin masuk di dalam negerinya terlebih dahulu, artinya apakah memang selama ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Raisi dan juga rezim saat ini yang memang lebih agresif, yang memang lebih progresif begitu gerakannya? Ya, memang Raisi kan dianggap sebagai presiden dalam beberapa hal. Kalau Barat itu menyebutnya cenderung hardliner ya, yaitu sebuah orientasi yang dalam pandangan Barat itu keras begitu ya, karena penentangan terhadap eksistensi Amerika di kawasan maupun juga semangat untuk melawan Israel kan sangat menonjol ya Mhm. dibandingkan dengan presiden yang sebelumnya. Namun kan memang tentu karena ini akan menggambarkan ya posisi. Jadi biar bagaimanapun posisi Ayatullah itu harus inline dengan posisi presiden, karena Baik. kalau itu berbeda maka tentu kebijakannya tidak akan bisa berjalan efektif, karena the real leader adalah Ayatullah. Hmm. Presiden hanya implementasi terhadap kebijakan Ayatullah. Mhm. Oke, jadi artinya akan kecil kemungkinan begitu ya, akan ada calon dan pun terpilih sebagai presiden terpilih berikutnya yang memang di luar dari restu dari Ayatullah begitu ya? Ya akan sulit terjadi ya, kecuali ada intervensi dari luar yang Hmm. mendorong adanya pemimpin baru yang lebih, katakanlah dalam tanda kutip, lebih soft ya terhadap kekuatan Barat. Hmm. Tetapi dalam kondisi saat ini ketika publik ya di Iran sendiri menghadapi konflik yang begitu jelas dengan Israel dan juga permusuhan dengan Amerika, maka saya menilai bahwa figur yang akan muncul tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya, yaitu mengikuti arah ya seperti model seperti Raisi, karena Mhm. kelompok moderat nampaknya akan kurang mendapatkan dukungan di saat kondisi yang memang menguatnya konflik dan eskalasi dengan Israel kan juga semakin kuat. Mhm. Maka dalam kondisi seperti ini ya akan muncul pemimpin yang sangat kuat dan sangat dekat ya
hubungannya dengan Ayatollah untuk menjaga kohesivitas ya politik Oke. yang ada di dalam negerinya. Pak Yon, apakah kemudian dengan tragedi kecelakaan ini dan meninggalnya Raisi, akankah kemudian menjadi trigger semakin menegangnya hubungan kawasan begitu, terutama dengan Israel yang beberapa waktu lalu sudah terjadi? Ya, tentu nanti akan tergantung terhadap penyelidikan ya Mhm, dari kecelakaan ini karena kan biar bagaimanapun penyebab sebenarnya itu kan belum juga disampaikan. mhm, Walaupun tentu kecil ada yang mengatakan bahwa kecil kemungkinan ada keterlibatan asing atau Israel di dalamnya. Namun tentu spekulasi akan terus berkembang apakah itu memang betul-betul murni kecelakaan karena faktor alam atau juga ada katakanlah tanda kutip sabotase yang ada di dalamnya. Kalau itu yang terjadi tentu ini adalah resiko yang sangat besar ya karena biar bagaimanapun meninggalnya seorang presiden itu bukan suatu hal yang kecil ya mhm. kecuali itu karena tadi itu faktor human error atau faktor teknis dari helikopter itu. Tapi kalau ada kemudian penyelidikan yang mengarah ke sana dan kita juga belum tahu maka tentu ya konfliknya akan semakin besar kalau memang ada indikasi ya keterlibatan Israel sebagai contohnya. Mhm. Jadi kalau analisa Anda, apakah ini akan memanaskan kemudian hubungan kawasan dan juga soal pembahasan nuklir yang memang sedang gencar dibahas dalam paling tidak 10 tahun terakhir begitu, Pak Yon? Iya, tentu ini kan akan menimbulkan apa, suasana kecurigaan yang sangat kuat gitu ya. Karena sudah dipicu oleh, konfrontasi sebelumnya saling menyerang ya yang dilakukan oleh Israel, dibalas oleh Iran dan juga, begitu sebaliknya. Jadi kalau kemudian indikasi-indikasi ke sana ya ini, akan semakin bergejolak ya sih. Harapannya sih kemudian, konflik itu tidak kepanjangan karena Baik. biar bagaimanapun isu nuklir yang ada saat ini kan sangat mengkhawatirkan kalau sebagai contoh bahwa Iran akan memperkaya nuklirnya ya sampai kemudian pada tahapan bisa digunakan untuk persenjataan Baik. maka tentu ini juga akan menjadi ancaman serius Mhm. bagi Israel ya. Baik, oke. Kita akan lihat ke depan siapa yang kemudian akan menjadi presiden terpilih paling tidak dalam 50 hari ke depan. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda, Pak Yon Mahmudi, pengamat dan analis Timur Tengah dari Universitas Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Pak Yon. Selamat sore, assalamualaikum.